Apa kalian pernah membayangkan? Mantan suami yang baru saja menandatangani akta cerai di kantor catatan sipil, beberapa menit kemudian langsung berlutut melamar wanita lain? Aku baru saja melihat pemandangan itu dengan mata kepalaku sendiri hari ini. Aku berdiri di depan kantor catatan sipil Jakarta Selatan, menggenggam erat akta cerai di tanganku. Terik matahari siang itu begitu menyengat, seolah kertas di tanganku ini bisa terbakar kapan saja. Sementara itu, pria yang beberapa saat lalu masih menjadi suamiku, Bima, begitu proses perceraian selesai, ia langsung menunduk menatap ponselnya dan tersenyum begitu lebar hingga mulutnya nyaris robek. Tak ada sedikit pun niat untuk menyembunyikan kebahagiaannya. Saat itu, aku hanya bisa berpikir dia pasti sangat bahagia, bisa bercerai dari wanita membosankan sepertiku. Namun, baru beberapa langkah aku berjalan, notifikasi WhatsApp di ponselku berbunyi, sebuah tangkapan layar dari sahabatku. Mit, lihat kelakuan mantan suamimu. Ini maksudnya apa? Baru cerai langsung lamar selingkuhannya? Begitu aku membuka gambar itu, amarahku langsung memuncak ke ubun-ubun. Itu adalah Instagram story milik Gina. Sebuah foto apartemen mewah di kawasan SCBD yang didekorasi dengan indah. Di ruang tamu, ada buket mawar merah raksasa sebesar tubuh manusia. Di foto itu tertulis, "Gina sayang, istana kita senilai 20 miliar rupiah sudah siap. Menikahlah denganku, ya." Aku tahu persis apartemen itu. 2 minggu lalu, Bima bilang padaku bahwa ia harus menyambut klien penting dari luar negeri, jadi ia perlu menyewa apartemen mewah bulanan. Saat itu aku tidak berpikir macam-macam dan mengizinkannya, tapi sekarang aku paham. Itu bukan ruangan untuk klien, melainkan istana yang ia siapkan untuk selingkuhannya, Gina. Wanita bernama Gina itu adalah seorang influencer. Aku pernah bertemu dengannya sekali di acara akhir tahun perusahaan Bima. Ia muncul dengan gaun berbelahan punggung, berjalan sambil menggandeng lengan Bima dengan mesra. Lalu ia menyodorkan segelas anggur padaku sambil berkata, "Kak Mita beruntung sekali ya punya suami seperti Mas Bima. Mas Bima perhatian sekali sama kakak." Kalau dipikir-pikir sekarang, rasanya seperti duri dalam kata-katanya menusuk seluruh tubuhku. Aku menggenggam ponsel di tanganku begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Tapi aku tidak meledakkan emosiku di sana. Aku bukan lagi Mita yang dulu, yang akan menangis terseduh-seduh, lemah, dan membiarkan perasaan mengalahkan logika. Sejak aku tahu dia berselingkuh, aku langsung menemui pengacaraku, Pak Agung, dan mengurus semua aset kami. 12 kartu kredit VVIP Black Card yang selalu dibawa Bima dan ia pamerkan ke semua orang sebagai hasil kerja kerasnya semuanya, adalah kartu tambahan yang aku buka dengan dana warisan sebelum kami menikah. Setelah menikah, aku hanya membiarkannya memakainya untuk menunjang citranya sebagai suami. Tapi hak pengelolaan penuh atas semua kartu itu ada di aplikasi mobile banking di ponselku. Perlahan, aku membuka aplikasi bank, masuk ke menu manajemen kartu VVIP. Sinar matahari membuat layar sedikit silau, tapi aku menyipitkan mata, mencari tombol blokir akun, lalu menekannya satu persatu, dari kartu pertama hingga terakhir. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ke-12 kartu itu telah diblokir sepenuhnya. Setelah semuanya beres dan ponselku kembali masuk ke tas, Bima berjalan menghampiriku dan menepuk bahuku dengan akrab. "Mita, meskipun kita sudah bercerai, kita masih punya kenangan indah, kan? Semoga kamu beruntung, jangan sedih ya. Kalau ada kesulitan, telepon saja aku kapanpun." Aku menatap wajah munafiknya dan tersenyum sinis dalam hati, tapi aku berpura-pura tidak merasakan apa-apa. "Tentu, Bima. Nanti kalau kamu ada kesulitan, telepon aku juga ya. Aku akan bantu sebisanya." Dia sepertinya tidak mengerti makna tersembunyi dari kata-kataku, ia hanya mengangguk dan tersenyum. "Baguslah. Kalau begitu, Mas pergi dulu ya, ada urusan mendadak." Belum selesai ia bicara, ia sudah bergegas lari ke mobil yang menunggunya di pinggir jalan. Di kursi penumpang depan, Gina mencondongkan tubuhnya, membisikkan sesuatu, dan Bima tersenyum bahagia. Aku hanya berdiri memandangi mobil mereka menghilang dari pandangan. Akta cerai di tanganku sudah remuk, seorang ibu-ibu yang lewat melihatku dan bertanya dengan cemas, "Neng, tidak apa-apa, beginilah kalau baru bercerai. Waktu akan menyembuhkan segalanya." Aku memaksakan senyum dan menjawab, "Tidak apa-apa, Bu. Cuma mataharinya terlalu terik." Tapi di kepalaku, rencana selanjutnya sudah tersusun rapi. Bima pasti akan membawa Gina berbelanja, menikmati hidup mewah dengan kartu yang baru saja aku blokir. Aku ingin sekali melihat wajah Gina saat kartu-kartu itu ditolak. Dan aku ingin tahu bagaimana Bima akan mengatasi situasi itu. Aku mengeluarkan sebuah kotak kayu jati berukir peninggalan ayahku dari dalam tas. Di dalamnya, ada dokumen asli pembukaan ke-12 Black Card itu dan semua sertifikat aset yang merupakan hak milikku.
Aku membuka kotak itu dan mengelus dokumen pembukaan kartu yang ada di paling atas. Tanggal pembukaannya tercetak jelas, 1 tahun sebelum kami menikah, lengkap dengan stempel bank. Sinar matahari yang mengenai dokumen di dalam kotak itu anehnya membuat hatiku terasa tenang. Mau memakai uangku untuk menikahi selingkuhanmu? Mau memakai kartuku untuk pamer kekayaan? Bermimpilah. Akta cerai bahkan belum kering tintanya, sudah berani melamar wanita lain. Kalau begitu, aku akan memberimu hadiah yang sangat istimewa. Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya terbang di surga lalu jatuh terhempas ke tanah. Aku memasukkan kembali kotak kayu itu ke dalam tas, dan berjalan menuju mobilku. Begitu aku membuka pintu, Instagram Bima kembali update. Kali ini, sebuah foto bersama Gina di depan sebuah butik merek ternama, dengan caption, "Hari ini belanja hadiah untuk putriku. Sayang mau apa saja. Gesek sepuasnya ya." Melihat postingan itu, aku tertawa sinis. Lalu aku menyalakan mobil. Bima, pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tahukah kalian aku di mana? Aku sedang duduk di sebuah kafe di seberang butik mewah tempat mereka berdua baru saja masuk. Aku memesan segelas americano dingin, memandangi embun di sisi gelas, dan mengaduknya perlahan dengan sedotan. Mataku tertuju pada 2 orang di dalam toko berdinding kaca di seberang jalan. Bima dan Gina berjalan di dalam butik itu, seolah-olah itu adalah halaman belakang rumah mereka. Gina mengenakan slip dress berkilauan, membawa tas mungil seukuran telapak tangan, dan berjalan di belakang Bima. Matanya terpaku pada tas di etalase. Ia berhenti di depan sebuah tas kulit buaya hitam dan mengelusnya lembut. Suaranya berubah manja, "Mas Bima, tas ini cantik sekali. Temanku baru beli minggu lalu," katanya hanya dengan membawanya saja, penampilannya jadi jauh lebih berkelas. Bima, dengan sombong, langsung berkata, "Suka? Kalau suka ya beli saja. Cuma begini. Sayangku mau apa saja, Mas belikan semua. Kartu ini limitnya tak terbatas lah," ucapnya sambil menepuk saku celananya yang berisi black card, seolah takut orang lain tidak melihat. Aku melihat pemandangan itu dari seberang dan tidak bisa menahan tawa. Dia pasti sudah lupa bahwa pemilik kartu itu adalah aku, dan aku baru saja memblokirnya. Jangankan tas kulit buaya, membeli air mineral sebotol pun akan sulit. Tak lama, Gina menarik Bima ke sudut perhiasan. Ia memilih 2 kalung rose gold dengan liontin berlian kecil. Masing-masing harganya lebih dari 500 juta rupiah. 2 buah berarti lebih dari 1 miliar. Ia berdiri mencoba kalung di depan cermin dan bertanya pada Bima, "Mas, yang ini lebih cantik atau yang ini?" Bima menatap lehernya dan berkata dengan suara dibuat-buat, "Dua-duanya cantik. Sayang, Ginaku pakai apa saja cantik. Ambil dua-duanya ya." Lalu ia menunjuk gelang berlian di sebelahnya. "Yang ini juga cocok dengan gaunmu. Minta mereka bungkus sekalian ya." Aku mencoba menghitung di kalkulator ponselku. Tas kulit buaya 400 juta, 2 kalung total 1 miliar. Gelang berlian 750 juta, totalnya 2,15 miliar rupiah, hampir 2,2 miliar. Kedermawanan Bima ini, kalau orang tidak tahu, pasti mengira dia adalah miliarder sungguhan. Tapi semua uang itu adalah uangku. Dari kartu yang sudah aku blokir, dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Setelah sekitar 20 menit, mereka akhirnya selesai berbelanja dan berjalan dengan anggun ke kasir. Bima memeluk Gina dan berkata pada staf, "Bungkus semuanya, ya, dan tolong hitung dengan kartu kredit ini." Seorang staf pria bersetelan hitam tersenyum ramah sambil menyodorkan mesin EDC. "Baik, Bapak. Totalnya 2 miliar 150 juta rupiah. Mau membayar dengan kartu yang mana?" Bima mengeluarkan black card dari sakunya dan meletakkannya dengan gaya di atas meja. Sikapnya begitu angkuh. "Yang ini. Tolong cepat ya, kami sedang buru-buru." Staf itu mengambil kartu, memasukkannya ke mesin, dan menekan beberapa tombol. Tapi kemudian, senyum di wajahnya memudar. Ia menatap Bima dan berkata, "Mohon maaf, Bapak, kartu ini tidak bisa diproses." "Mungkin Bapak salah memasukkan PIN?" Wajah Bima mulai menegang. "Tidak mungkin. PIN-nya benar. Coba lagi." Staf itu mencoba lagi, tapi mesin itu berbunyi bip dan menampilkan pesan transaksi gagal. Pelanggan lain di sekitar mulai menoleh ke arah mereka. Wajah Bima memerah. Ia cepat-cepat mengeluarkan black card lain dari sakunya. "Kalau begitu, coba yang ini. Sepertinya kartu tadi ada masalah." Aku yang duduk di kafe seberang menyesap americanoku dan tertawa dalam hati. Kartunya tidak ada masalah, Bima. Hidupmulah yang bermasalah. Dan masalahnya bukan cuma satu kartu, tapi ke-12 kartunya. Staf itu menerima kartu kedua, tapi hasilnya sama, transaksi gagal. Keringat dingin mulai muncul di dahi Bima. Ia mengeluarkan kartu ketiga, keempat,
dan seterusnya, mengobrak-abrik saku celana dan jasnya hingga ke-12 black card itu berjajar di atas meja. Tapi hasilnya tetap sama, pelanggan lain berhenti berbelanja dan menatap mereka. Bahkan terdengar bisikan, bukankah itu orang yang di IG mau melamar pacarnya dengan apartemen 20 miliar? Ya ampun, ada apa? Satu kartu pun tidak bisa digesek? Jangan-jangan penipu yang bawa gadis muda buat pamer kekayaan? Tapi akhirnya malu sendiri. Wajah Gina pucat pasi. Kepercayaan dirinya lenyap. Ia menarik lengan Bima dan berbisik. Mas Bima, kita beli lain kali saja ya? Aku baru ingat ada urusan mendadak. Tanpa menunggu jawaban Bima, ia meletakkan kalung di tangannya ke atas meja seolah membuangnya, lalu berlari dengan sepatu hak tingginya keluar dari toko, mengabaikan tas mungil yang tadi sangat ia sukai. Bima memandangi punggung Gina yang kabur, lalu beralih ke deretan black card di meja dan tatapan sinis orang-orang di sekitarnya. Wajahnya merah padam seperti hati sapi. Ia mengambil salah satu kartu dan membentak staf, "Kamu sengaja ya? Bagaimana mungkin kartu ini ditolak? Minggu lalu aku masih menggesek miliaran dengan kartu ini." Staf itu sepertinya mulai kesal. Ia memutar layar mesin EDC ke arah Bima dan berkata dengan nada dingin, "Bapak lihat sendiri ya." Di layar tertulis, "Penggunaan ditangguhkan atas permintaan pemilik kartu, tidak ada hubungannya dengan mesin atau PIN. Kalau tidak percaya, silakan hubungi pemilik kartunya untuk memeriksa apakah akunnya diblokir. Penggunaan ditangguhkan atas permintaan pemilik kartu." Bima melihat pesan itu dan terdiam sejenak, sebelum matanya terbelalak seolah teringat sesuatu. Ia secara refleks menoleh keluar toko. Aku cepat-cepat menunduk, pura-pura menyeruput kopiku. Dia pasti tahu ini perbuatanku. Beberapa detik kemudian, saat aku mengangkat wajah lagi, Bima sedang tergesa-gesa menyapu semua kartunya dari meja dan memasukkannya ke saku. Ia berjalan menunduk keluar dari toko dengan cepat, nyaris menabrak pelanggan lain, tapi bahkan tidak meminta maaf. Ia menghilang begitu saja. Para staf menatapnya pergi, lalu berbisik-bisik sebelum tertawa. Aku menghabiskan sisa americanoku, merasa sangat puas. Bima suka pamer kekayaan, kan? Menyenangkan sekali memakai kartuku untuk memanjakan selingkuhanmu. Sekarang kau tahu, kan? Kalau tanpa izinku, kau bahkan tidak punya kemampuan untuk membeli satu tas pun. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan ke Pak Agung. Tahap 1 berhasil. Semua 12 kartu sudah diblokir di tengah butik mewah. Dia sangat malu, dan selingkuhannya kabur. Tak lama, balasan datang. Luar biasa. Bu Mita. Sekarang simpan semua bukti dengan baik. Dia pasti akan segera mencari ibu. Saat itu tiba. Jangan berdebat dengan emosi. Gunakan hanya bukti. Aku berjalan keluar dari kafe, menghirup udara sore yang sejuk, matahari masih terik, tapi hatiku terasa dingin dan nyaman. Ini baru permulaan. Rasa sakit yang ia berikan padaku, semua yang coba ia rampas dariku, akan aku ambil kembali 100, bahkan 1000 kali lipat. Aku sedang mencuci dan mengeringkan cangkir kopi saat terdengar suara pintu depan digedor-gedor begitu keras, seolah akan hancur. Aku meletakkan lap dan berjalan ke pintu, saat mengintip dari lubang intip. Benar saja, itu Bima. Rambutnya acak-acakan, setelan yang ia kenakan tadi siang sudah kusut, dan ujung lengan kemejanya kotor. Penampilannya menyedihkan, sangat berbeda dari saat ia pamer di butik tadi. Aku membuka pintu perlahan tapi tidak membiarkannya masuk. Aku bersandar di pintu dan bertanya, "Malam-malam begini, ada urusan apa?" Belum selesai aku bicara, dia mendorongku hingga aku terhuyung dan menerobos masuk. Sepatu kulitnya meninggalkan jejak kotor di lantai yang baru saja aku pel hingga mengkilap. Ia berjalan lurus ke meja di tengah ruangan dan melemparkan semua black card-nya ke meja. Suaranya berdentang, beberapa kartu bahkan jatuh ke lantai. "Mita? Apa-apaan ini?" teriaknya sambil menunjuk wajahku. Wajahnya merah padam. "Kita sudah cerai." "Ya sudah selesai. Kenapa harus memblokir kartu-kartuku? Mentang-mentang pernah jadi suami istri, kamu tega mengkhianatiku seperti ini?" Aku menutup pintu dan duduk di sofa, menuang segelas air untuk diriku sendiri. Setelah minum seteguk, barulah aku menatapnya. "Kartu-kartumu? Bima, coba katakan, dari semua kartu itu, adakah satu saja yang benar-benar milikmu?" Dia terdiam sejenak, tapi tak lama kemudian membantah dengan keras, "Kenapa bukan kartuku? Aku sudah memakainya selama 3 tahun, semua klien bisnisku tahu ini kartu-kartuku. Lalu tiba-tiba kamu memblokirnya seperti ini, di mana aku harus menaruh mukaku, harga diriku." "Harga diri?" Aku berdiri dan berjalan ke ruang kerja, mengambil kotak kayu jati dari rak paling bawah dan meletakkannya dengan keras di atas meja. Saat tutupnya dibuka, di dalamnya tersusun rapi dokumen-dokumen. Paling atas adalah bukti pembukaan 12 black card. Semuanya dengan stempel bank yang jelas.
Aku mengambil dokumen pertama dan menyodorkannya ke depan wajahnya. Lihat baik-baik, tanggal pembukaan kartu, 16 Agustus, 1 tahun sebelum kita menikah. Nama pemegang kartu utama, Mita. Rekening yang terhubung adalah rekening aset pribadi warisan ayahku. Sekarang katakan padaku, bagaimana ini bisa menjadi kartumu? Dia menatap dokumen itu, lalu membuang muka sambil mengepalkan tangannya. Ya, memang. Anggap saja itu kartu yang kamu buat sebelum menikah, tapi setelah menikah, aku menggunakan kartu ini untuk bisnis sampai sukses besar. Kalaupun tidak ada jasa, setidaknya ada usaha. Walaupun itu bukan kartuku, caramu memblokirnya tanpa memberitahuku sama sekali itu keterlaluan. Usaha? Aku mengambil setumpuk dokumen lain. Itu adalah rincian penggunaan kartu. Dengan kartu ini, kamu membelikan 3 tas untuk Nona Gina, 2 gelang, totalnya hampir 1 miliar. Ini yang kamu sebut untuk urusan pekerjaan? Lalu ini, uang muka apartemen 20 miliar yang kamu pakai untuk melamarnya bulan lalu, 5 miliar rupiah. Kamu bilang padaku uang itu untuk menyewa tempat bagi klien, bukan? Bima, kamu memakai uangku untuk membeli istana bagi selingkuhanmu? Dan kamu masih punya muka untuk bicara soal usaha denganku? Wajahnya berubah-ubah warna, dari merah menjadi putih, lalu hijau, mulutnya ternganga, tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Aku membentangkan ke-12 bukti pembukaan kartu di atas meja. Kartu-kartu ini, awalnya aku berikan padamu karena kamu adalah suamiku. Aku ingin kamu punya citra yang baik di depan rekan bisnismu. Bukan untuk membiayai selingkuhanmu atau membeli rumah yang bukan rumah kita. Aku menunjuk dokumen-dokumen itu dengan suara dingin, sekarang kita sudah bercerai. Milikku, aku ambil kembali, itu wajar. Aku memblokir kartuku sendiri, apa masalahnya? Dia menatap dokumen yang berserakan di meja, lalu merosot ke sofa seperti balon kempis. Ia memegangi kepalanya dan bergumam, lalu sekarang aku harus bagaimana? Aku harus membayar rekan bisnis, dan juga harus memberi uang pada Gina. Apa yang akan kamu lakukan? Itu bukan lagi urusanku. Aku mengumpulkan kembali semua dokumen ke dalam kotak kayu. Saat kamu menghabiskan uang untuk selingkuhanmu, saat kamu menandatangani kontrak pembelian apartemen 20 miliar itu, apa kamu tidak pernah berpikir akan ada hari seperti ini? Saat kamu memakai uangku untuk pamer kekayaan, apa kamu tidak pernah berpikir bahwa uang itu bukan milikmu? Tiba-tiba, dia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Ia memegang lenganku. Mita, Mas salah. Tolong, buka blokir 1 kartu saja untuk Mas. Ya, cuma 1. Biar Mas bisa bayar rekan bisnis dulu. Kalau krisis ini lewat, Mas janji akan kembalikan semua uang yang pernah Mas pakai. Tolonglah. Aku menyentakkan tangannya dengan keras hingga meninggalkan bekas merah di lengannya. Bima, berhenti bermimpi. Saat kamu berselingkuh, saat kamu dan Gina pamer di Instagram, saat itulah seharusnya kamu merasa bersalah. Memohon sekarang sudah tidak ada gunanya. Dia sepertinya sadar aku tidak akan luluh. Ia bangkit dan menyapu semua kartu di meja, memasukkannya ke saku. Dia menatapku dengan penuh kebencian dan berkata, Mita, lihat saja, masalah ini tidak akan selesai semudah ini. Setelah berkata begitu, dia berjalan ke pintu dan membantingnya dengan keras hingga lampu sensor di koridor menyala. Aku berjalan ke jendela, melihatnya berjalan terhuyung-huyung keluar dari apartemen, lalu menyetop taksi. Sentuhan keras dari kotak kayu jati di pelukanku membuatku merasa lebih percaya diri. Aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Dan orang berikutnya yang akan datang menemuiku pastilah ibunya, Ibu Wati, yang sangat memanjakan putra satu-satunya itu. Keesokan paginya, saat aku sedang menata koleksi batu permata di dalam kotak kayu, terdengar ketukan pelan di pintu. Bukan suara gebrakan seperti Bima, melainkan ketukan yang penuh keraguan. Saat aku mengintip, benar saja, itu mantan ibu mertuaku, Ibu Wati. Di tangannya ada kantong kain merah berisi beberapa buah apel. Dia masih mengenakan jaket biru yang aku belikan tahun lalu, tapi warnanya sudah pudar karena sering dicuci. Rambutnya disisir rapi dengan minyak rambut, menandakan dia sudah bersiap-siap. Saat aku membuka pintu, dia tersenyum manis dan menyodorkan kantong di tangannya. Mita, ini apel segar. Ibu baru beli dari pasar tadi pagi. Ibu dengar kamu dan Bima sudah cerai. Ibu takut kamu sedih, jadi ibu datang menjenguk. Aku tidak menerima kantong itu, tapi mempersilakannya masuk. Tidak perlu repot-repot, Bu. Di rumah banyak buah, silakan masuk dulu. Dia masuk ke ruang tamu dengan canggung sambil memegang kantong itu, lalu duduk di sofa. Matanya menyapu sekeliling ruangan dan berhenti sejenak pada kotak kayu jati di atas meja, sebelum beralih ke arah lain. Ia menggerak-gerakkan tangannya dan mulai bicara. Mita, kemarin ibu dengar dari Bima katanya kamu memblokir semua kartunya. Apa ada salah paham, Nak?
Bima memang kadang kelakuannya kurang baik, tapi sama kamu kan dia baik. Ulang tahun ibu saja dia masih ajak beli kalung. Aku meletakkan segelas air hangat di depannya dan duduk di seberangnya. Tidak ada salah paham, Bu. Semua kartu itu memang Mita yang blokir. Tapi kartu-kartu itu Mita buat dari aset pribadi sebelum menikah. Mita memblokir kartu milik Mita sendiri. Apa ada masalah? Dia mengangkat gelas air itu tapi tidak meminumnya, hanya menggenggamnya. Suaranya melembut. Mita, ibu tahu kamu anak yang pintar. Sekarang Bima sedang ada masalah pekerjaan di kantor, harus bayar rekan bisnis. Kalau kamu blokir kartunya seperti ini, bagaimana dia bisa bekerja di luar? Bagi laki-laki, citra itu penting. Kalau kamu begini, di mana dia mau menaruh mukanya? Aku mengambil laporan tagihan kartu kredit yang sudah aku siapkan di bawah meja dan meletakkannya di hadapannya. Coba ibu lihat ini. Ini daftar pengeluaran Bima dari kartu Mita. Beli tas untuk wanita bernama Gina hampir 1 miliar. Beli istana 5 miliar. Ini bukan biaya untuk menyambut klien, Bu. Kalau dia pakai untuk kerja, Mita tidak akan memblokirnya. Tapi dia pakai uang Mita untuk membiayai selingkuhannya. Kenapa Mita harus membiarkannya terus memakai kartu itu? Ibu Wati melirik laporan itu sekilas, lalu cepat-cepat membuang muka. Nada suaranya sedikit mengeras. Itu karena Bima hanya hilaf sesaat. Anak muda kan begitu, bisa berbuat salah. Anggap saja demi ibu, bukan demi Bima. Tolong buka blokir satu kartu saja, tidak bisakah? Nanti setelah urusan pekerjaannya selesai, dia pasti akan kembalikan. Jangan khawatir, demi ibu. Aku mengambil 3 lembar surat perjanjian peminjaman perhiasan dari kotak kayu dan membentangkannya di hadapannya. Kalau begitu, demi Mita, tolong ibu kembalikan perhiasan yang ibu pinjam ini. Begitu melihat dokumen itu, raut wajahnya langsung berubah. Perhiasan apa? Ibu tidak pernah pinjam perhiasanmu. Apa ibu lupa? Aku menunjuk dokumen pertama. Bulan Maret tahun lalu, ibu mau ke acara pernikahan saudara, jadi ibu pinjam gelang berlian Mita. Di sini tertulis dipinjamkan kepada Ibu Wati dan harus dikembalikan setelah acara selesai. Ada tanda tangan ibu di sini. Lalu bulan Mei, acara pertunangan putri ibu pinjam kalung berlian, dan ini lagi, Agustus, ulang tahun ibu, katanya ingin pakai, jadi ibu pinjam cincin ruby ini. Gelang berlian ini harganya 8 miliar, kalung berlian 6 miliar, cincin ruby 4 miliar, totalnya 18 miliar rupiah, Bu. Semuanya aset pribadi Mita sebelum menikah. Sekarang kita sudah cerai, ibu harus mengembalikannya. Wajahnya berganti-ganti dari putih ke merah. Akhirnya, dia membela diri dengan suara lirih, ibu kira kamu memberikannya sebagai hadiah. Lagi pula, ibu sudah sering memakainya. Pasti ada goresan, bagaimana bisa dikembalikan? Bu, waktu Mita pinjamkan, Mita sudah bilang dengan jelas, ini dipinjamkan, bukan diberikan sebagai hadiah. Dan ibu menandatangani sendiri surat perjanjiannya. Soal goresan tidak apa-apa, nanti Mita bisa perbaiki. Yang penting ibu kembalikan dulu barangnya. Kalau tidak bisa dikembalikan, Mita terpaksa akan meminta Pak Agung untuk menempuh jalur hukum. Kalau sudah sampai pengadilan, nanti kita jadi tidak enak. Dia sontak berdiri dan berteriak, apa? Mau menuntut ibu? Mita? Kenapa kamu jadi sekejam ini? Waktu kamu sakit, ibu yang merebuskan wedang jahe untukmu. Soal ibu merawat Mita, Mita berterima kasih. Makanya Mita belikan jaket, belikan gelang emas untuk ibu. Tapi ini urusan yang berbeda. Barang yang dipinjam harus dikembalikan. Kalau hari ini dibawa, masalah selesai. Kalau tidak, silakan pulang dan ambil. Mita akan tunggu, tapi soal kartu Bima, Mita tidak akan pernah membuka blokirnya. Melihat sikapku yang tegas, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengambil kantong kainnya dan bangkit. Baik, nanti ibu cari, tapi ingat, Mita, kalau kamu bersikap tidak punya perasaan seperti ini, awas digunjingkan orang. Mita hanya menuntut hak Mita kembali. Siapa mau bilang apa? Mita tidak peduli. Aku mengantarnya ke pintu. Dia berjalan cepat dengan punggung yang terlihat kesepian dan menyedihkan. Aku menutup pintu dan memasukkan kembali surat perjanjian ke dalam kotak kayu. Aku sudah menduga Ibu Wati tidak akan mengembalikan perhiasan itu dengan mudah. Dia pasti akan berunding dengan Bima dan mencari alasan baru, atau pura-pura tidak peduli, tapi aku tidak peduli. Selama aku punya perjanjian dengan tanda tangannya dan Pak Agung di sisiku, apapun cara yang mereka pakai, aku akan menuntut milikku kembali. Saat sedang berpikir, telepon dari nomor tak dikenal masuk. Saat aku angkat, terdengar suara melengking yang penuh provokasi. Halo, apa ini dengan Mita? Ini Gina. Suara Gina dari seberang sana terdengar begitu tak tahu malu dan percaya diri.
seolah aku yang berutang padanya miliaran. Mbak Mita, Anda ini egois sekali ya. Sudah cerai dengan Mas Bima, kenapa masih menahan kartu-kartu itu? Kartu itu sudah dipakai Mas Bima selama 3 tahun, sudah sepantasnya jadi miliknya dong. Aku sedang memutar lensa pembesar untuk memeriksa batu permata di tanganku, peninggalan ayahku. Kata-katanya membuatku nyaris tertawa. Mbak Gina, sepertinya Anda belum paham situasinya ya. Semua kartu itu saya buat dengan uang saya sendiri, sebelum menikah, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Bima. Kartu milik saya, mau saya blokir atau berikan pada siapapun, itu bukan urusan Anda. Dia tersinggung dan meninggikan suaranya. Saya tidak mau tahu. Yang jelas, sekarang yang dicintai Mas Bima itu saya, dan yang akan hidup bersamanya selamanya itu saya, jadi, kartu-kartu itu seharusnya jadi milik saya. Anda kan sudah tidak berguna lagi, kenapa tidak serahkan saja baik-baik? Jangan pelit begitu dong. Jadilah wanita yang berjiwa besar sedikit. Aku memutuskan tidak ada gunanya bicara dengannya lebih lama. Saya berguna atau tidak, itu bukan urusan Anda. Kalau mau uang, suruh saja Bima yang cari sendiri. Jangan ganggu saya. Aku langsung menutup telepon. Belum sempat aku menyimpan lensa pembesar, ponselku berbunyi lagi. 3 pesan WhatsApp dari Gina masuk berturut-turut. Pesan pertama, Mita, diajak bicara baik-baik itu didengarkan. Mas Bima bilang, kalau krisis ini lewat, dia akan menuntut semua kartu itu kembali. Saat itu jangan menangis memohon-mohon ya. Pesan kedua, aku akan segera menikah dengan Mas Bima. Apartemen 20 miliar yang dia belikan itu adalah istana kami. Sedangkan kamu, sudah berakhir dalam hidup Mas Bima. Jangan pernah berpikir untuk kembali mengganggunya. Pesan ketiga, lebih parah lagi. Sebuah foto selfie dirinya mengenakan kalung yang Bima berikan, dengan pesan, ini Mas Bima yang belikan untukku. Selanjutnya, uangnya adalah uangku, iri pun tidak ada gunanya, dasar tante-tante. Melihat pesannya, aku tertawa pelan. Aku membuka Instagramnya dan melihat story lamaran yang sempat dihapus kini diunggah kembali. Bahkan ada video baru. Video di apartemen 20 miliar itu. Di video itu, dia mengibas-ngibaskan black card Bima sambil berkata, selanjutnya, kartu ini mau aku gesek berapapun bisa? Mas Bimaku memang yang terbaik. Aku tersenyum sinis dan mengambil ponselku. Percakapan WhatsApp dengannya dan file rekaman telepon aku sudah mengatur perekaman otomatis serta semua postingan Instagramnya sudah aku tangkap layar. Lalu, aku membuat postingan di Instagramku sendiri. Ada orang yang bahkan tidak tahu siapa pemilik kartu dan siapa yang membayar uang muka apartemen, tapi malah memamerkan milik orang lain sebagai miliknya. Mau gesek sesuka hati? Coba pelajari dulu KUH Perdata, ya. Terutama tentang harta bawaan, biar tidak jadi bahan tertawaan lebih jauh lagi. Aku menandai akunnya dan mengunggah semua tangkapan layar tanpa sensor. Di Instagramku, ada teman-teman dari kalangan pebisnis permata dan juga rekan bisnis Bima. Semua orang tahu bahwa kartu-kartu itu milikku sejak dulu. Begitu aku posting, komentar langsung membanjir. Seorang teman desainer perhiasanku berkomentar, influencer ini tidak punya otak ya? Sejak kapan kartu Mita jadi kartu Bima? Tahun lalu Bima masih pakai kartu Mita buat beli kalung dariku. Katanya buat orang penting. Ternyata wanita ini orangnya. Seorang pengusaha yang pernah bekerja sama dengan Bima juga berkomentar, pantas saja tiba-tiba Pak Bima jadi boros. Ternyata uang istrinya. Waktu tanda tangan kontrak dengan saya, dia pamer sekali bisa gesek berapapun, tahu kebenarannya sekarang jadi lucu sekali. Yang lebih lucu, beberapa pengikut Gina juga melihat postinganku. Kak, ini beneran? Katanya pacar Kak Gina itu konglomerat, ternyata uang mantan istrinya. Kirain Cinderella, ternyata penipu. Gina pasti melihat komentar-komentar itu. Beberapa menit kemudian, dia menghapus semua postingannya dan mengirim pesan pribadi padaku. Mita, kamu gila ya? Sengaja mau mempermalukanku, iri karena aku akan bahagia dengan Mas Bima? Aku tidak membalas, hanya menangkap layar pesannya dan mempostingnya lagi. Saat kebohongannya terbongkar, bukannya menyesal malah marah-marah. Manusia macam apa ini? Merusak akal sehatku saja. Kalau menghubungi lagi, akan langsung saya blokir. Lalu aku memblokirnya. Setelah semuanya beres, aku kembali menata peralatan permataku. Sinar matahari yang masuk dari jendela memantul pada lensa pembesar, berkilauan, hatiku sangat tenang. Gina mungkin berpikir jika ia mendapatkan Bima, hidupnya akan nyaman selamanya. Tapi semua yang ia pamerkan sebenarnya hanyalah barang yang aku pinjamkan sementara. Dan sekarang, aku hanya menagihnya kembali. Saat itu, sebuah pesan dari Pak Agung masuk. Saya sudah lihat di Instagram. Bu, penanganan yang sangat baik.
Tapi Bima akan kalap dan bisa mencoba menggelapkan aset lain. Terutama dua lukisan kuno yang pernah ibu sebutkan. Harus diawasi dengan ketat. Melihat pesan itu, aku tersadar. Benar juga. Di ruang kerja Bima, ada dua lukisan kuno koleksiku sebelum menikah, warisan dari ayahku, senilai lebih dari 30 miliar rupiah. Aku belum menagihnya kembali. Aku segera membalas Pak Agung. Baik, Pak. Saya akan segera hubungi orang di kantornya untuk memeriksa apakah lukisan itu masih di sana. Aku segera mengirim pesan ke salah satu karyawan di perusahaan Bima yang cukup aku kenal. Selamat siang, mau tanya, apa dua lukisan di ruang kerja Pak Bima masih ada? Tak lama, balasan datang. Ibu belum tahu? Kemarin Pak Bima menyuruh orang mengambil lukisan-lukisan itu. Katanya mau dibawa ke balai lelang. Butuh uang cepat. Jantungku serasa jatuh. Benar seperti kata Pak Agung. Bima mencoba menjual lukisan-lukisanku. Aku berterima kasih pada karyawan itu dan segera menelepon Pak Agung untuk memberitahukan masalah ini. Tenang, Bu Mita. Saya akan hubungi pihak balai lelang sekarang. Ibu bawa sertifikat kepemilikan lukisannya. Kita bertemu di depan balai lelang 30 menit lagi. Aku mengambil sertifikat kepemilikan lukisan kuno dari kotak kayu dan memasukkannya ke dalam tas. Itu adalah dokumen yang dibuat ayahku di lembaga terpercaya sebelum beliau meninggal. Tertulis jelas bahwa itu adalah koleksi pribadi sebelum menikah milik Nona Mita, lengkap dengan tanda tangan ayahku dan stempel lembaga. Dalam perjalanan, aku bertanya pada karyawan itu, balai lelang mana yang dihubungi Bima? Beruntung, aku mendapat jawaban cepat. Saya dengar Pak Bima akan menandatangani kontrak jual titip, jam 10 pagi ini, Bu. Aku melihat jam. Sekarang pukul 9.30. Belum terlambat. Saat tiba di depan balai lelang, Pak Agung sudah menunggu. Sudah bawa dokumennya? Saya sudah bicara dengan manajer, katanya Pak Bima belum datang. Kita masuk duluan. Manajer balai lelang, seorang pria parubaya berkacamata, langsung berdiri begitu melihat kami. Pak Agung, Bu Mita, silakan. Saya baru saja mendengar dari Pak Agung, apa benar kedua lukisan kuno itu adalah harta bawaan Bu Mita sebelum menikah? Aku mengeluarkan sertifikat kepemilikan dari tas dan menyerahkannya. Seperti yang tertera di dokumen ini, Pak. Saya mendapatkannya 2 tahun sebelum menikah. Pak Bima hanya dititipi untuk merawatnya, usahanya untuk menjualnya tanpa persetujuan saya adalah penggelapan aset yang jelas. Manajer itu memeriksa dokumen dengan teliti lalu mengangguk. Jelas sekali ini adalah aset pribadi ibu. Di dokumen yang dikirim Pak Bima hanya tertulis sebagai koleksi pribadi. Jangan khawatir, kami tidak akan membuat kontrak jual titip dengannya dan akan menangguhkan permohonannya. Pak Agung mengeluarkan surat somasi yang sudah ia siapkan. Jika Pak Bima masih membuat masalah, Anda bisa menggunakan surat ini sebagai bukti untuk menempuh jalur hukum. Pihak kami juga akan mengambil langkah hukum. Baru saja kami selesai bicara, suara Bima terdengar dari pintu masuk. Sudah saya bilangkan, lukisan ini sangat berharga. Pasti akan laku mahal. Dia melihat kami dan wajahnya langsung pucat, langkahnya terhenti. Kalian, kenapa bisa ada di sini? Pak Agung maju ke depan dan berkata dengan tegas. Pak Bima, pemilik sah dari lukisan ini adalah Ibu Mita. Upaya Anda untuk menjual aset secara tidak sah sudah kami laporkan ke pihak balai lelang. Permohonan jual titip Anda telah ditolak. Jika Anda masih mencoba mengganggu lukisan ini sekali lagi, kami akan menuntut Anda. Wajah Bima memerah padam, lalu ia berbalik dan membentakku. Mita, kamu keterlaluan. Kamu tahu aku sedang kesulitan. Pinjamkan sebentar saja memangnya kenapa? Nanti kalau sudah dapat uang, akan aku kembalikan 100 kali lipat. Tidak akan. Aku menatapnya tajam. Lukisan ini adalah kenangan dari ayahku. Bukan sesuatu yang bisa kamu pertaruhkan. Lagi pula, uangnya akan kamu pakai untuk membelikan tas untuk Gina dan membayar apartemen itu, kan? Masalah yang kamu buat, selesaikan sendiri. Jangan coba-coba meminjam tanganku. Saat dia hendak berkata sesuatu lagi, manajer balai lelang menghampirinya dan menunjukkan sertifikat kepemilikan. Pak Bima, lukisan ini jelas-jelas harta bawaan Ibu Mita sebelum menikah. Kami tidak bisa memproses kontrak jual titipnya. Silakan Anda pulang. Bima melihat tulisan di dokumen itu, mengepalkan tangannya, menatapku tajam, lalu berbalik dan pergi. Punggungnya hari ini terlihat lebih menyedihkan dari sebelumnya. Saat keluar dari balai lelang, Pak Agung berkata, masalah lukisan sudah selesai, tapi ada masalah yang lebih besar menanti. Soal perhiasan senilai lebih dari 200 miliar rupiah yang pernah Ibu sebutkan, harus segera dikembalikan. Saya sudah mengumpulkan daftarnya. Total aset sebelum menikah senilai 190 miliar, dan yang diberikan kepada Bima dan keluarganya setelah menikah senilai 10 miliar. Sekarang setelah bercerai, Ibu berhak menuntut kembali semuanya.
Total 200 miliar. Aku terkejut dengan angka yang lebih besar dari perkiraanku. Pak Agung mengeluarkan daftar itu dari tasnya. Semua perhiasan dalam daftar ini adalah harta bawaan ibu atau hadiah yang diberikan dengan syarat status perkawinan tetap utuh. Sekarang setelah bercerai, secara hukum ibu bisa menuntut semuanya kembali. Aku menatap daftar itu dan kembali menyadari bahwa perhiasan peninggalan ayahku bukan hanya aset, tapi juga pilar yang menopang hidupku. Pak Agung langsung menelepon Bima dan menyalakan loudspeaker. Pak Bima. Saya Agung, kuasa hukum Ibu Mita. Saya memberitahukan secara resmi agar Anda mengembalikan perhiasan senilai 200 miliar rupiah, yang merupakan koleksi sebelum menikah dan hadiah yang pernah diberikan oleh Ibu Mita, dalam waktu 7 hari. Jika tidak, kami akan mengajukan gugatan ke pengadilan, dan Anda harus menanggung semua konsekuensi hukum. Suara teriakan Bima yang kesal terdengar dari seberang. 200 miliar? Bapak bercanda? Barang-barang itu Mita yang berikan pada saya dan ibu saya dengan sukarela. Mana bisa dituntut kembali? Jangan bicara yang tidak masuk akal, Pak Agung tertawa dingin. Pak Bima, Anda sepertinya lupa, saat Ibu Mita memberikan perhiasan itu, ada kontrak hibah bersyarat yang dibuat. Di dalamnya tertulis jelas bahwa perhiasan itu hanya bisa digunakan selama status perkawinan masih berlaku dan harus dikembalikan jika terjadi perceraian. Di kontrak itu ada tanda tangan dan sidik jari Anda serta ibu Anda. Kalau tidak percaya, saya akan kirim salinannya, atau Anda bisa datang ke kantor saya untuk melihat aslinya. Keheningan menyelimuti ujung telepon sejenak, sebelum suara panik Bima terdengar. Kontrak apa? Saya tidak ingat. Ibu saya juga tidak pernah bilang apa-apa. Ingat atau tidak, tanda tangan dan sidik jari Anda adalah buktinya. Anda punya waktu 7 hari. Kembalikan perhiasan atau terima surat panggilan sidang. Silakan pilih. Pak Agung menutup telepon. Aku menatap daftar perhiasan di tanganku dan kotak kayu jati, merasa tenang. Selama aku punya Pak Agung dan bukti sekuat ini, sekeras apapun Bima meronta, dia tidak akan bisa merebut milikku. Tidak sampai 2 jam setelah telepon dari Pak Agung, bel apartemenku berbunyi menggila, tanpa melihat pun aku tahu itu Bima. Saat aku membuka pintu, dia berdiri di sana dengan kondisi lebih berantakan dari kemarin. Di tangannya ada kantong plastik berisi sesuatu. Mita, mana kontrak gila itu? Aku mau lihat sekarang. Teriaknya sambil menerobos masuk. Kontrak yang pengacara itu bilang, aku tidak pernah tanda tangan hal seperti itu. Kamu pasti memalsukannya. Aku menyuruhnya duduk di sofa, dan berjalan ke ruang kerja untuk mengambil kotak kayu jati. Aku mengeluarkan sebuah map dari paling bawah, itu adalah kontrak hibah bersyarat untuk perhiasan, aku melemparkannya ke hadapannya. Lihat sendiri. Lalu katakan kalau itu bukan tanda tanganmu, bukan sidik jarimu. Dia mengambil kontrak itu dan menggosok-gosok tanda tangannya. Wajahnya pucat pasi. Ini kan waktu kamu bilang ini hanya dokumen formalitas. Jadi aku tidak membacanya dan langsung tanda tangan. Ini tidak sah. Tidak sah. Aku mengeluarkan sebuah alat perekam suara dari kotak dan memutarnya. Percakapan di hari penandatanganan kontrak terdengar jelas. Suaraku yang tenang berkata, di kontrak ini tertulis jelas ya, perhiasan ini hanya boleh kamu pakai selama kita masih menikah. Kalau kita cerai, harus dikembalikan seluruhnya padaku. Baca baik-baik, baru tanda tangan. Lalu disusul suara Bima yang terdengar kesal. Iya, tahu. Katanya cuma formalitas. Kan? Cepat tanda tangan saja biar selesai. Di rekaman itu, suara pena menggores kertas terdengar sangat jelas. Wajah Bima berubah kelabu. Ia mematikan perekam dan melempar kontrak ke meja. Iya, aku yang tanda tangan. Tapi aku sudah pakai perhiasan itu bertahun-tahun, pasti ada goresan, ada aus, mana bisa diganti rugi penuh? Goresan? Aku mengeluarkan dokumen lain. Itu adalah sertifikat penilaian permata yang baru dikeluarkan minggu lalu. Ini hasil penilaian dari lembaga terpercaya. Selain cincin rubi yang ibumu pinjam ada sedikit goresan halus, semua perhiasan lain dalam kondisi sangat baik. Goresan sekecil itu bisa diperbaiki dan tidak memengaruhi nilainya. Dan di kontrak hanya tertulis harus dikembalikan saat bercerai. Tidak ada pasal yang bilang kalau sudah dipakai, dan aus tidak perlu dikembalikan. Kamu memakainya bertahun-tahun tidak membuat milik orang lain jadi milikmu. Dia membolak-balik sertifikat itu dan terdiam lama, sebelum mencari alasan baru. Kalau begitu, 3 perhiasan yang ibuku pinjam, itu kan kamu yang berikan langsung padanya, tidak ada hubungannya denganku. Tagih saja ke ibuku. Aku sudah bertemu ibumu. Awalnya dia bilang tidak pernah menerima, setelah terpojok dia bilang mengira itu hadiah. Aku memberinya waktu 7 hari juga. Kalau tidak dikembalikan, akan aku tuntut juga.
Bima merosot ke sofa, kehabisan tenaga. Ia memegangi kepalanya dan bergumam. 200 miliar. Di mana aku bisa cari uang sebanyak itu? Uang muka apartemen itu juga pakai kartumu. Bank setiap hari menelepon menagih cicilan. Aku melihat kondisinya tanpa sedikit pun rasa kasihan. Saat dia memamerkan perhiasanku ke rekan bisnis seolah itu miliknya, saat dia memberikan gelang berlian warisan ayahku pada Gina sebagai hadiah ulang tahun, dia pasti tidak pernah berpikir akan ada hari seperti ini. Kamu punya uang atau tidak? Itu bukan urusanku. Aku memasukkan kembali semua dokumen ke dalam kotak. Dalam 7 hari, kembalikan semua perhiasan. Jangan kurang satu pun, kalau tidak, aku akan mengajukan permohonan penyitaan semua aset atas namamu, termasuk apartemen 20 miliar itu. Akan aku lelang untuk membayar nilai perhiasan. Coba kamu pikirkan sendiri. Mana jalan yang lebih baik? Dia mengangkat wajahnya dengan cepat. Kamu harus sekejam ini? Kita pernah jadi suami istri. Tidak bisakah ada sedikit sisa perasaan? Sisa perasaan? Aku menatapnya dingin. Saat kamu dan Gina pamer di Instagram, apa kamu punya sisa perasaan untukku? Saat kamu memakai kartuku untuk membeli istana bagi wanita itu, apa kamu punya sisa perasaan untukku? Saat kamu mencoba menjual lukisan ayahku, apa kamu punya sisa perasaan untukku? Bima, bukan aku yang tidak memberimu pilihan. Kamulah yang menutup semua jalanmu sendiri. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk menunduk di sofa. Setelah sekitar 10 menit, dia bangkit, mengenakan jasnya, dan berjalan ke pintu. Dia berhenti sejenak di depan pintu dan berkata dengan suara pelan, 7 hari, akan aku usahakan. Lalu dia membuka pintu dan pergi dengan tenang, tidak ada suara bantingan pintu seperti sebelumnya. Sepertinya dia sudah benar-benar putus asa. Aku membersihkan jejak sepatunya di lantai hingga bersih. Aku tahu Bima tidak akan mengembalikan perhiasan itu dengan mudah. Dia pasti akan berkomplot dengan Ibu Wati untuk mencoba menjual perhiasan itu. Aku pun mengirim pesan pada Pak Agung. Bima sudah kesini. Setelah melihat bukti, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi sepertinya dia tidak akan mengembalikan perhiasan dengan mudah. Mungkin harus diawasi agar tidak digelapkan. Pak Agung langsung membalas. Saya sudah menyuruh orang untuk mengawasinya, Bu. Jika dia mencoba menjual perhiasan, pihak toko akan langsung menghubungi kita. Saya juga sudah menghubungi pihak bank. Jika dia tidak bisa membayar utang apartemen sebelum dialihkan ke pemilikan, kita akan mendapat notifikasi lebih dulu. Aku kembali ke ruang kerja, menyimpan kotak kayu jati dan menguncinya, memandang matahari yang masuk dari jendela. Aku menenangkan diri, apapun langkah Bima selanjutnya, aku punya bukti dan Pak Agung. Tak satu pun perhiasanku akan bisa ia rampas. Aku pikir setelah Bima dipermalukan di balai lelang, dia akan diam sejenak. Tapi ternyata dia memilih jalan kehancurannya lebih cepat dari dugaanku. Sekitar pukul 3 sore, saat aku sedang membersihkan peralatanku di ruang kerja, sebuah pesan darurat dari karyawan di perusahaan Bima masuk, beserta video singkat, Ibu. Pak Bima menyuruh orang-orang aneh mengambil lukisan-lukisan itu, katanya mau dititipkan ke teman sebentar, tapi kelihatannya mencurigakan sekali. Di video itu, 3 pria kekar berjaket hitam sedang mengangkat 2 lukisan kuno milikku ke dalam sebuah van putih. Sementara Bima berdiri gelisah di sampingnya, memberi perintah. Jantungku serasa jatuh. Aku segera menelepon Pak Agung. Saya akan sampai dalam 10 menit, Bu. Jangan lakukan apa-apa. Tunggu saya. Aku mengambil sertifikat kepemilikan asli dan salinannya, memasukkannya ke tas, dan langsung meluncur ke kantor Bima. Lukisan kesayangan ayahku tidak boleh hilang di pasar gelap. Saat tiba di depan kantor, Pak Agung sudah menunggu. Saya sudah menghubungi keamanan gedung untuk mencegat van itu, Bu. Kami masuk ke dalam bersamaan. Resepsionis tampak kaget melihatku dan mencoba menghalangi, tapi aku tidak peduli dan langsung menuju ruang kerja Bima. Saat membuka pintu, aku marah hingga gemetar. Lukisan kesayangan ayahku digulung dan dimasukkan ke dalam tabung karton seadanya, sementara seorang pria lain sedang menurunkan lukisan kedua dari dinding. Bima berdiri di sampingnya, memegang amplop tebal yang sepertinya berisi uang tunai. Berhenti. Teriakanku membuat semua orang terhenti. Bima melihatku dan wajahnya pucat pasi. Mita? Bagaimana kamu bisa ke sini? Ini kantorku dan ini barangku. Bukan urusanmu, barangmu? Aku mengeluarkan sertifikat kepemilikan dan menunjukkannya pada pria-pria kekar itu. Lihat baik-baik. Pemilik sah lukisan ini adalah saya, Mita, dokumen ini buktinya. Pria ini sedang menipu kalian untuk mencuri aset saya. Seorang pria berwajah sangar mengambil dokumen itu dan menatap Bima. Pak Bima, ini tidak seperti kesepakatan kita. Kalau kami tahu ini milik orang lain, kami tidak akan mau.
Bima menarik lengannya dan berbisik, dokumen itu palsu. Aku bayar kalian 2 kali lipat, 3 kali lipat. Asal kalian bawa lukisan ini keluar. Saat itulah Pak Agung masuk. Ia mengeluarkan surat somasi dan memberikannya pada pria itu. Jika kalian terlibat dalam penjualan aset tidak sah ini, kalian akan dituntut sebagai kaki tangan dan harus membayar ganti rugi minimal 15 miliar rupiah. Coba pikirkan, apa kalian sanggup bayar? Pria itu membaca surat somasi dengan cepat dan wajahnya pucat. Ia mengembalikan dokumen padaku dan berkata pada Bima, "Pak Bima, pekerjaan ini tidak bisa kami lanjutkan. Cari saja orang lain." Dia memberi isyarat pada anak buahnya, dan mereka pergi tanpa mengambil uang sepeser pun. Bima yang tinggal sendirian menjadi kalap. Ia berlari hendak menyerangku. "Mita, lukisan ini sudah tergantung di ruanganku selama 3 tahun. Ini pasti milikku. Apa hakmu melarangku menjualnya?" Pak Agung menghalanginya. "Pak Bima, mau pakai kekerasan? Anda sudah punya dakwaan penggelapan aset. Kalau tidak mau ditambah dengan penganiayaan, lebih baik Anda diam." Bima merosot ke lantai dan berteriak putus asa. "Perusahaanku akan bangkrut, bank setiap hari menagih utang. Kalau tidak menjual lukisan ini, aku akan habis. Tolonglah, bantu aku." "Bantu?" Aku mengelus lukisan itu. "Saat kamu memajang lukisan ayahku di ruanganmu dan berbohong pada rekan bisnismu kalau itu adalah pusaka keluargamu, apa kamu pernah memikirkanku? Kamu jadi seperti ini karena perbuatanmu sendiri." Aku meminta Pak Agung membantu membawa lukisan-lukisan itu ke mobilku. Bima hanya bisa duduk di lantai, bergumam, "Habislah, semuanya habis." Saat membawa lukisan ke mobil, aku menoleh ke arah kantor Bima. Di pintu kaca, tertempel slogan, "Berbisnis dengan kepercayaan, tumbuh bersama." Sungguh kemunafikan yang menjijikkan. Setelah di mobil, Pak Agung berkata, "Bima sudah di jalan buntu, Bu. Dia mungkin akan menggunakan acara pertunangannya nanti untuk menggalang dana dari investor. Kita harus bersiap untuk hari itu." Aku mengangguk. "Baik, Pak. Di hari pertunangannya, kita akan datang dengan hadiah yang sangat istimewa." Saat aku sedang memoles gelang berlian yang baru aku dapatkan kembali, terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa. Saat kubuka, mantan ibu mertuaku berdiri di sana dengan kondisi menyedihkan. Begitu melihatku, ia langsung berlutut. "Mita, tolonglah. Buka blokir 1 kartu saja." Di kantor Bima, karyawan demo minta gaji. Bank juga mengancam akan menyita dan melelang apartemennya kalau cicilan tidak dibayar. Kami akan jadi gelandangan. Aku membantunya berdiri dan membawanya masuk. Lalu aku membuka postingan Bima di media sosial, struk belanja barang mewah untuk Gina, dan foto Gina memakai kalung berlianku. Aku menunjukkannya padanya. "Bu, sebelum ibu meminta belas kasihan, coba lihat ini dulu." Saat mereka menghamburkan uang Mita seperti ini, apa mereka pernah berpikir akan ada hari seperti ini? Melihat foto-foto itu, ia tidak bisa berkata apa-apa. Hanya menangis, perhiasan-perhiasan itu. Bima sudah menjual semuanya, kalung berlian digadaikan, gelang berlian diberikan pada perempuan itu. Aku tidak terkejut, aku sudah menduganya. Itu masalah ibu dan Bima. Bagi Mita, hanya ada 2 pilihan, kembalikan perhiasan atau terima hukuman. Kartu kredit tidak akan pernah Mita buka blokirnya. Akhirnya, dia pulang dengan air mata tanpa mendapatkan apa-apa. Punggungnya terlihat kesepian, tapi aku tidak merasa kasihan sedikit pun. Dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan padaku, ini adalah hukuman yang pantas mereka terima. Beberapa hari kemudian, Pak Agung menghubungiku. "Pak Bima akan mengadakan acara pertunangan hari Sabtu depan di Hotel Bintang 5. Sepertinya ini adalah upaya terakhirnya. Kita akan menutup semuanya di hari itu." Hari pertunangan tiba. Aku mengenakan gaun berwarna sampanye dengan mantel berwarna krem. Di tanganku ada tas hitam berisi semua dokumen bukti. Saat tiba di depan hotel bersama Pak Agung, poster besar foto Bima dan Gina menyambut kami. Kami tidak menggunakan undangan, melainkan menunjukkan kartu identitas pengacara dan berjalan masuk dengan anggun. Suasana pesta begitu mewah. Bima, dengan tuxedo putih yang sepertinya sewaan, merangkul pinggang Gina dan memberikan pidato di atas panggung. "Terima kasih kepada semua yang hadir di acara pertunangan saya dan Gina hari ini. Mulai sekarang, apapun yang Gina inginkan, saya akan memenuhinya, karena kartu saya selalu siap untuknya." Melihat itu, aku tertawa pelan dan berjalan ke proyektor besar di tengah ruangan. "Mohon maaf, mohon perhatiannya sebentar. Sebagai ucapan selamat, saya sudah menyiapkan sebuah video spesial." Aku mencolokkan flash drive yang sudah aku siapkan. Di layar, terputar video Bima berteriak di depan butik, "Sayang mau apa saja? Gesek sepuasnya ya." Disusul dengan dokumen yang membuktikan akulah pemilik asli
12 black card itu, kontrak hibah bersyarat perhiasan senilai 200 miliar, dan rincian pembayaran uang muka apartemen 20 miliar dengan kartuku. Pesta langsung menjadi kacau. Itu semua uang perempuan itu? Ini penipuan. Pantas saja tiba-tiba kaya. Bisikan datang dari segala arah. Wajah Gina pucat pasi. Ia menyentakkan lengan Bima dan berteriak, "Jadi semua ini benar? Kamu membohongiku?" Ia mengangkat gaunnya dan berlari keluar dari pesta. Para tamu tertawa terbahak-bahak. Bima yang kalap berlari hendak menyerangku, tapi Pak Agung menghalanginya. "Pak Bima, penggelapan aset, penipuan, menyembunyikan aset, dakwaan Anda banyak sekali. Sebentar lagi Anda akan menerima surat panggilan sidang." Bima merosot ke lantai, putus asa. Aku menghampirinya dan melemparkan cek kosong yang pernah ia berikan padaku di hari perceraian. Ini sisa perasaan sebagai mantan suami istri? Memakai uangku untuk membiayai selingkuhanmu? Memakai perhiasanku untuk pamer, dan akhirnya menghancurkan dirimu sendiri? Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Aku dan Pak Agung berjalan keluar dari pesta yang berantakan itu. Di depan hotel, kami berpapasan dengan Ibu Wati yang baru datang. Saat dia bertanya tentang situasi di dalam, aku tersenyum dan menjawab, "Sudah berakhir dengan sangat baik. Bu, calon pengantin wanitanya kabur, para tamu sudah pulang. Coba saja Ibu lihat sendiri." Beberapa saat kemudian, terdengar suara tangisan histerisnya dari dalam hotel. Setelah itu, perusahaan Bima bangkrut dan ia menghadapi tuntutan hukum yang tak terhitung jumlahnya. Apartemen 20 miliar itu dilelang, tapi setelah membayar utang bank dan gaji karyawan yang tertunggak, hampir tidak ada yang tersisa. Kudengar Ibu Wati harus bekerja sebagai pemetik sayur di pasar untuk bertahan hidup. Sementara Gina dicap sebagai selingkuhan penipu, karier influencernya tamat, dan akhirnya ia kabur dari Jakarta. Aku mendapatkan kembali hidupku. Aku menyumbangkan sebagian perhiasan peninggalan ayahku ke sebuah yayasan yang membantu perempuan untuk bisa mandiri. Dan di ruang kerjaku, aku membuka kelas hukum tentang perlindungan aset untuk perempuan yang pernah terluka sepertiku. Banyak perempuan datang untuk belajar tentang hak-hak mereka dan cara untuk berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, sinar matahari yang hangat masih menyinari ruang kerjaku seperti biasa. Perhiasan di dalam etalase memantulkan cahaya itu. Berkilauan, aku mengelus kotak kayu jati peninggalan ayahku dan berpikir dalam hati. Pilar sejati dalam hidup bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Mampu melindungi apa yang menjadi milik kita dengan anggun dan hidup dengan kekuatan sendiri itulah cara hidup yang paling keren dan paling kuat.